Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang estu kawula takdimi, kawula hormati. Ingkang kawula hormati pangarsanipun Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Ahmad Dawami, Bawen Pak Jimbing, dan Pak Wakil yang kawula hormati, dan seluruh jajaran Forkompimda, seluruh warga masyarakat Madiun yang saya hormati dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini semua bisa melaksanakan tasyakur hari jadi Kabupaten Madiun dalam suasana yang penuh tantangan karena berada dalam situasi wabah yang oleh orang tua kita dulu disebut dengan menghadapi lelembut. Lelembut ini termasuk wabah, ini adalah lelembut bangsa halus. Ini bangsa halus. Dan Madiun sesungguhnya adalah daerah yang punya simpanan-simpanan sejarah yang kalau mau dibuka itu cukup punya pengalaman sejarah spiritual untuk mengatasi hal-hal yang bersifat lelembut seperti ini. Madiun yang merupakan daerah yang secara langsung dibentuk oleh pemerintahan Demak, yang keberadaannya adalah seusia dengan keberadaan Keraton Demak. Punya simpanan-simpanan spiritual yang luar biasa. Sana ada situs tua yang merupakan situs yang dari situ lahir buyut-buyutnya Mbah Hashim Asy'ari, buyut-buyutnya Gus Dur, buyut-buyutnya pendiri Nahdlatul Ulama, karena di situ ada situs Sewulan. Dan Madiun punya pergolakan yang luar biasa. Jadi Madiun ini punya sejarah luar biasa. Pergolakan dengan Demak ya cukup lama, bahkan pergulatan dengan Mataram. Yang Mataram secara khusus memberikan perhatian pada daerah Madiun sampai Panembahan Senopati yang secara khusus datang ke Madiun untuk mencoba mengambil jatah wilayah kerajaan Mataram, hingga Nyai Retno Dumilah makamnya ada di daerah Jogja.
Bunyai Retno Dumila sendiri adalah bupati kedua di Madiun Kadipaten. Nah, tinggal dalam situasi seperti ini, Madiun harus membuka kembali referensi-referensi yang bersifat pengetahuan lokal, referensi-referensi yang sifatnya indigenous knowledge Madiun untuk dijadikan acuan dan pegangan. Karena semua nenek moyang kita punya pengalaman ngadepi wabah yang orang tua kita dulu menyebutnya pagebluk. Ada di referensi-referensi lokal pagebluk ini. Nah, tinggal cara-cara lokal ini harus mulai dihidupkan kembali. Karena beberapa cara lokal sebenarnya adalah cara-cara yang sangat dekat dengan caranya para ulama di masa itu. Kawasan timur ada namanya Mbah Maulana Ishaq yang telah menyelesaikan urusan pagebluk di Jawa yang pusatnya ada di Banyuwangi. Mataram punya yang namanya pusaka Kiai Tunggul Wulung yang dalam setiap pagebluk pasti diarak. Nah, itu tinggal nanti ini menginventaris kembali Madiun untuk membuka hasanah-hasanah masa lalu. Karena peristiwa-peristiwa seperti ini sebenarnya adalah peristiwa yang tidak terjadi hari ini saja. Wabah-wabah besar sudah ada. Dari tahun dulu sudah ada. Pernah satu ketika ada wabah sekitar tahun 165 Masehi. Itu cacar. Itu 165 Masehi. Ada wabah cacar. Wabah cacar ini sama. Modelnya kayak mencret, demam, dan itu berasal dari bangsa Han. Ya mungkin kalau bangsa Han itu ya sekitaran Cina sekarang. Pernah hampir seluruh dunia kena wabah cacar itu. Jadi 165 berhenti di tahun 180-an. Jadi 165 ke 180 itu sekitar 15 tahun. Itu luar biasa zaman itu. Kemudian ada namanya dulu dikenal dengan wabah Siprus. Wabah Siprus itu sekitar tahun 250 Masehi. 250 Masehi itu sampai Uskup Kartago meninggal. Saking luar biasanya, dan berulang pada tahun 440-an. Itu wabah besar. Itu luar biasa. Kemudian tahun 541, itu namanya wabah Justinian. Itu korbannya juga luar biasa. Sampai salah satu kaisar di Romawi itu meninggal karena wabah itu. Kaisar Justinian itu mati, makanya dikenal dengan wabah Justinian. Itu merenggut sekitar 50 juta orang. Waban itu. Jadi 26% populasi dunia habis kena wabah. Jadi makanya istilah wabah itu sudah berkali-kali. Kemudian abad ke-11, gitu, abad ke-11 itu ada namanya kusta. Kalau orang kita menyebutnya itu menghabiskan berapa itu? Banyak sekali. 1350. Itu
Kadipaten Madiun belum ada. Itu ada namanya BlackBerry Debt. Jadi dimulai dari Asia dan bergerak ke Eropa. Ini luar biasa. Itu populasi dunia berkurang berapa puluh persen. Jadi sering sudah terjadi. Makanya sekitar tahun 1490-an itu ada di Kolombia. Itu penduduk asli 90% meninggal. Itu luar biasa, dikenal dengan Colombian Exchange. Itu wabah dunia. Dan itu merambah seluruh dunia. Terus kemudian di London, di Inggris, ada wabah besar tahun 1600-an. Itu sudah di era Kabupaten Madiun. 600-an, 60. Madiun itu. Ada 20% penduduk London itu habis. Artinya wabah seperti ini bukan sesuatu yang baru. Jadi, dan semuanya punya cara di kehidupan dan kearifan lokalnya masing-masing. Saya kemarin minta secara khusus kepada Pak Presiden untuk diadakan doa bersama seluruh Indonesia yang harus beliau pimpin. Tapi pada saat yang sama ya membuka kembali hasanah-hasanah lokal, pusaka lokal itu, karena lelembut itu bisa dihadapi dengan instalasi-instalasi yang lembut, dengan doa, dengan istighosah ya tadi. Makanya sekarang semua juga belum ketemu obatnya apa. Obatnya seperti apa, makanya ya anggap aja karena belum ketemu obatnya, ya obat yang paling mujarab ya social distancing. Untuk tidak saling bersenggolan. Ini sekedar mengingatkan kita bahwa wabah itu memang dari dulu sudah ada dan skalanya juga berubah. Nah kalau sekarang skalanya kemudian menjadi skala internasional, ya itu seiring perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman. Jadi seiring perkembangan zaman, skalanya memang semua kemudian berubah menjadi skala transnasional. Yang dalam bahasa agama saja sudah sangat jelas disebutkan bahwa era Rasulullah itu era lita'arufu, era waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Era sudah harus saling pengertian antar seluruh anak bangsa. Karena di eranya Rasulullah ini manusia sudah melintasi benuanya masing-masing. Eranya Nabi Musa itu baru paling jauh baru Mesir ke Palestina. Eranya Nabi Ibrahim ya Palestina, Makkah. Tapi era umatnya Rasulullah era transnasional. Dan hari ini semua berubah menjadi transnasional. Tidak cuma ideologi. Tidak cuma ideologi yang sering kita kenal dengan ideologi transnasional. Bahkan makanan, budaya, apapun transnasional. Potongan rambutnya orang Mohawk di Amerika tiba-tiba dipakai oleh anak Madiun. Rambutnya celipir. Pakaiannya orang Korea tiba-tiba dipakai oleh orang Indonesia. Makanannya orang-orang Itali tiba-tiba dimakan sama anak-anak Madiun. Dan milenial ini lintas batas bangsa, lintas batas negara. Orang bisa sambil tidur mencari teman. Jadi orang bisa sambil tidur beli makanan. Makanya milenial ini ditandai dengan runtuhnya sesuatu yang konvensional. Apapun yang konvensional habis kena oleh namanya milenial. Surat sudah tidak dikenal sekarang, surat cinta ada. Karena sudah kalah sama WhatsApp, video call. Semua sudah berubah.
Perusahaan-perusahaan besar harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan milenial. Perusahaan taksi yang modalnya triliunan karena harus menyediakan transportasi, menyediakan mobil, menyediakan angkutan. Itu bisa dihabisi oleh perusahaan tanpa modal angkutan. Namanya Grab atau Gojek. Habis. Ruang-ruang kursus habis. Berhadapan dengan tutorial-tutorial yang ada di dalam YouTube. Orang tidak perlu lagi belajar kepada orang ahli untuk bisa masak. Cukup dengan tutorial-tutorial. Ini zaman baru. Yang dulu hanya bisa kita bayangkan. Nenek moyang kita, bahkan kita masih mengalami. Untuk mengetahui Afrika harus menunggu flora dan fauna. Itu pun kadang masih diganggu sama siarannya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang Afrika ada dalam genggaman namanya smartphone. Jogetannya orang Korea yang belenduk-belenduk perutnya, tiba-tiba dalam waktu 1 hari bisa menjadi fenomena dunia. Dia menjadi transnasional, namanya Gangnam Style. Ini perubahan zaman yang luar biasa. Nah, jadi ketika kemudian ada sesuatu penyakit yang berskala transnasional, ya, itu sebenarnya sesuatu yang harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Hanya bagaimana kita menghindari. Jangan kemudian memaksakan diri. Kenapa ini berubah menjadi skalanya demikian gede? Ya karena dunia milenial itu dunia dengan skala yang memang sangat besar. Dengan bantuan teknologi. Dulu yang bisa rapat seperti ini di jarak jauh, itu hanya para wali. Para wali di tempatnya masing-masing, layarnya ada di gua di Pamijahan. Di Tasikmalaya. Itu para wali dulu. Harus tirakat, harus riyadhah. Sekarang rapat jarak jauh bisa diganti oleh teknologi. Namanya Zoom. Nah ini sekarang kita di sini saya bisa lihat Pak Bupati itu. Ambil senyum-senyum bisa kelihatan. Loh, itu dulu nggak bisa. Itu yang bisa begini hanya para wali. Atau dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dulu yang namanya senayang untuk mencari barang hilang. Itu luar biasa manfaatnya. Tapi sekarang udah kalah sama CCTV. Nah, ini dunia baru. Bahkan ilmunya orang Madiun yang dulu dikenal para jagoan. Madiun ini kan jagoan-jagoan semua. Pesilat-pesilat semua. Sekarang ilmunya orang Madiun itu yang mukul orang jatuh sekali pukul geletak. Itu bikin miskin. Karena sekarang sekali mukul itu kalau divisum 60 juta. Jadi ini dunia baru. Dunia milenial ini dunia yang sama sekali baru. Yang nggak kebayang. Sementara manusia terus kadang lupa. Gitu. Ketika manusia bisa beralih dengan teknologi yang sangat luar biasa cepat, dengan skill dan kemampuan otak yang demikian brilian mampu menguasai dunia, seolah-olah bahwa manusia inilah yang akan mengendalikan seluruh dunia. Tapi manusia lupa bahwa ada satu prinsip dasar yang diberikan oleh Allah yang setiap hari kita lafalkan. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Nah, Ar-Rahman itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah dengan makna zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Jadi ing dalam dunya lan akhirat ya. Di dunya ini ya oleh dapat rahmannya Allah. Jadi apapun makhluk yang di muka bumi ini mendapat rahmannya
Allah. Dan hukumnya masih sama. Di hadapan makhluk yang lain, manusia ini paling belum berubah. Manusianya aja yang sudah merasa paling jago, paling berubah. Padahal di hadapan makhluk lain, manusia ini masih sama dari awal. Di hadapan buaya, manusia masih nggak ada bedanya sama kambing. Manusia masuk sungai, ada buaya ya dimakan. Ada kambing masuk sungai, ya dimakan. Masih sama, itu belum berubah. Di hadapan itu manusia masih sama. Nggak ada bedanya antara telek sapi, teletong sapi sama mulutnya manusia. Ya sama-sama ditempeli lah. Lalat, di hadapan lalat nggak ada bedanya. Manusia diencoki laler, teletong ya diencoki laler. Yang tidak dipenceloki laler cuma Rasulullah. Dubabatun abatam fi jismihil hasan. Masih sama. Jadi dalam perspektif malaikat yang dulu disebut sebagai ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, masih sama. Apakah engkau akan membuat makhluk yang senangannya merusak dan menumpahkan darah? Masih. Manusia juga memang dari dulu sukanya merusak. Sama. Mau bangun lapangan sepak bola, merusak rumahnya yuyuh, ditutup. Mau bangun pendopo itu merusak hutan. Kalau nggak dirusak hutannya, ya kayu nggak bisa jadi rumah. Mau bikin jalan, merusak gunung karena harus memecahkan batu gunung. Nah dalam pandangan malaikat itu masih sama, ya masih begitu. Wayasfikud dima, dan masih menumpahkan darah manusia. Sampai sekarang kalau mau sehat ya harus menumpahkan darahnya sapi, menumpahkan darahnya kambing. Dan setiap hari berapa? Ribu meter kubik. Ini darah yang ditumpahkan oleh manusia di penjagalan-penjagalan hewan, di pemotongan-pemotongan hewan. Luar biasa. Dan dalam hal itu masih sama. Makanya dalam pandangan Ar-Rahman, manusia itu sama dalam pandangan Ar-Rahman. Cuman manusianya kadang lupa. Singa di dunia ya dapat rahmannya Allah. Ada kambing ya dimakan, ada babi hutan ya dimakan. Cuman kadang manusia berpihak. Kalau makan kambing, syukur jangan, tapi kalau makan babi hutan syukur, padahal di hadapan Allah bikin singa nggak ada bedanya antara makan kambing atau makan celeng. Dan begitu juga manusia juga sama. Kalau singa makan kambing, manusia tiba-tiba makan ayam, ya sama aja. Yang penting pamit sama pemiliknya. Nah, manusia sudah terkadang lupa dengan rumus-rumus yang seperti ini. Rumus dasar kehidupan yang seperti ini kadang manusia lupa. Merasa bahwa manusia itu pasti akan menang secara keseluruhan. Ya lupa bahwa makhluk yang lain juga update. Virusnya juga update. Jinnya juga update sebenarnya. Nah, makanya orang-orang yang masih hidup dengan memahami aspek-aspek dasar kehidupan seperti ini, itu sekarang dikenal dari dulu dan sampai sekarang dikenal dengan namanya ahli hikmah. Nah, orang-orang hikmah ini kan yang sekarang mulai berkurang. Yang masih bisa berbicara dengan burung, masih berbicara dengan kunyit, sehingga tahu dulu kunyit itu untuk obat mencret, itu ya karena orang-orang hikmah itu masih bisa berbicara. Orang masih berbicara dengan jagat lembut itu sekarang sudah jarang. Karena harus tirakat, harus puasa. Nah itu ilmu-ilmu itu jarang. Sehingga khasanah itu pun mulai hilang. Nah begitu kita menghadap seperti ini, sesungguhnya adalah karena manusia sendiri sudah lama tidak
hadir mengikuti hal-hal yang sesungguhnya dari dulu sampai hari ini masih berlaku sebagai sebuah fitrah kehidupan manusia. Yang dia pikirkan kan bagaimana menyingkirkan singa. Berhasil. Singa sudah hilang dari Jawa misalnya. Menyingkirkan ular sudah berhasil. Kampung-kampung sudah tidak ada ular. Tapi menyingkirkan jagat lembut ini dengan sesuatu yang kadang sudah mulai dilupakan. Makanya nanti Pak Bupati ini harus memfasilitasi di Madiun hasanah-hasanah lokal yang dulu selalu dipakai oleh nenek moyang kita untuk menghadapi jagat lembut ini apa? Virus itu kan makhluk. Dulu biasanya ada yang menggunakan zat-zat tertentu, hal-hal tertentu. Nah itu coba nanti harus dibicarakan di masyarakat Madiun yang sesepuh-sepuh itu. Pak insya Allah nanti kalau begini semuanya bergerak. Jangan-jangan corona itu virusnya suka sama hewan apa gitu. Nah, nanti dipotong ke hewan, darahnya taruh di mana. Mungkin dia juga akan datang ke situ. Bisa jadi karena ini makhluk. Seperti tikus, ya kalau tikus itu ya kita kasih makanan sehingga kita lokalisir makanannya. Nah itu hal-hal yang seperti ini menjadi sangat penting kembali. Karena ini sesuatu yang masih bersifat sunatullah. Bahwa manusia itu masih menghadapi hal-hal yang bersifat. Dulu yang gede nampak berhasil. Menghadapi Singolodro itu berhasil singanya disingkirkan semua. Bahkan manusia sudah bisa kemudian menggunakan binatang untuk survival. Capek nyangkul menggunakan sapi diikat kemudian disuruh baca sawah. Nah, perkembangan peradaban yang demikian cepat ini memang harus direspon. Nah, respon ini adalah respon yang tidak boleh ragu dan gagap. Gitu kan. Nah ini seperti kucing ini, ya dia nggak ada bedanya. Ini mau forum serius atau nggak serius, ya dia jalan aja. Bagi kucing nggak ada bedanya forumnya manusia serius. Itu dan nggak ngerti pangkatnya bupati, pangkatnya kiai nggak ngerti, kucingnya jalan aja. Nah itu sebagai satu bukti bahwa kucing juga masih seperti yang dulu. Jadi kalau kucing itu nyanyi masih bisa nyanyi, aku masih seperti yang dulu, masih begitu. Manusianya sudah berubah, nggak ada bedanya. Hanya saja karena di situ sudah pakai karpet, sudah pakai tegel, ya kucing nggak bisa di situ karena basic instingnya kucing kalau cari pasir terus di keruk-keruk itu atau tanah. Nah, tapi di hadapan kucing masih sama lah, ini yang kadang kita lupa bahwa di hadapan makhluk Allah yang lain manusia sama aja, lalat juga sama. Kalau jengking nggak bisa bedakan pantat sapi sama pantat manusia. Kalau segel disengat. Nah, virus-virus itu juga makhluknya Allah. Makanya kita minta sama Allah, istighosah, kita minta sama Allah. Tolong dikendalikan makhluknya ini. Karena itu diizinkan oleh Allah. Makanya yang memandang manusia itu baik itu kan hanya Allah. Makanya kalau kita ingin jadi orang baik ya harus minta izin sama Allah. Mau ngambil sapi minta izin sama Allah, baca bismillah. Nah ini yang kadang seiring perkembangan waktu dan teknologi kita sudah mulai lupa bahwa ada hukum dasar antara makhluk Allah yang berupa manusia dengan makhluk Allah yang lain ini belum berubah. Itulah. Tangan manusia di hadapan ular ya sama dengan tangan monyet, luar caplok gitu kan. Di hadapan elang besar anak manusia sama anakan kambing ya diangkut. Ini yang kadang kita lupa. Makanya perdebatan dan cara pandang yang banyak sekali.
yang berbeda-beda. Dari mulai yang hoa sampai yang beneran. Milenial inilah yang kemudian menghantarkan manusia pada sebuah kehidupan yang luar biasa cepat, luar biasa mentransnasional. Hanya saja batasnya milenial itu tetap aja batas konvensional. Orang setransnasional apapun, kita sehebat apapun pemahaman kita tentang Inggris, ketika kita mau masuk ke Inggris, kita masih ditanya, pasportmu mana? Kita sudah seperti orang Arab, tapi kalau kita pergi ke Arab juga tetap ditanya. Makanya milenial ini punya batasnya adalah teritori negara. Teknologinya lintas batas, tapi manusianya dibatasi oleh batas negara. Makanya kalau sekarang ya jangan heran. Kita bisa seperti orang Arab, tapi begitu pergi haji ya tetap aja yang bisa menentukan berangkat atau tidak juga pemerintah Saudi Arabia. Makanya beberapa negara akhirnya kemudian menyadari betul bahwa batas teritori ini nggak bisa ditembus oleh milenial sebagai sebuah ruang pribadi atau individu. Maka penguasaan terhadap hazanah lokal mulai diperkuat. Kebanggaan kepada bangsa dan negara mulai dibicarakan. Makanya kemudian belakangan ada istilah ngaji kebangsaan, ada istilah dialog kebangsaan. Istilah kebangsaan ini sangat penting. Karena apa? Ya karena batas milenial itu adalah batas teritori negara. Maka jadikanlah batas negara ini sebagai semangat untuk membangun kembali rasa cinta pada tanah air, rasa cinta kepada bangsa dan negara. Amerika cukup lama itu untuk membuat bangunan rasa cinta pada bangsa dan negara. Ya bikin film koboi itu berapa puluh tahun itu. Sampai orang lupa bahwa yang memiliki Amerika sesungguhnya adalah orang Indian. Bangsa Cina membuat film lokal itu berapa puluh dekade. Sampai hari ini sinetron Ular Putih juga masih diproduksi. Golok Pembunuh Naga, Pendekar Raja Wali Sakti masih diproduksi. Jepang dengan cerita ninjanya nggak pernah berhenti. Tapi milenial berubah. Amerika dengan kegagahannya, tapi pernah ditekan oleh Vietnam agar dia nggak malu bahwa bangsanya bangsa yang kuat. Dia bikin film Rambo 1-6. Itu upaya yang luar biasa. Ditekan secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan oleh Jepang, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang. Malaysia ketika menghadapi tekanan transnasional, dia acak-acak ras kebangsaannya, ya akhirnya diserahkan kembali bangsa Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Nah Malaysia nggak boleh lupa si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa bahwa di Malaysia anak-anak Melayu nggak bisa lepas dan pisah dengan ras India, ya dikenalkan dengan si Jarjit dari kecil. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa bahwa ada anak-anak Cina yang ada di Malaysia, dikenalkan dengan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, mungkin juga ada anak-anak Madiun di sana, dikenalkan dengan tokoh Susanti. Nah, membangkitkan kembali semangat kebangsaan melalui era-era milenial itu luar biasa. Cina punya kisah Mulan. Mulan dibangunkan kembali. Tapi suka gak suka, Mulan harus dikerjakan oleh yang profesional. Yaitu dikeluarkan oleh Hollywood. Kita punya sejarah besar, misalnya Kertanegara, Gajah Mada. Tapi nggak ada yang nukangi.
Sehingga kemudian perasaan bangsa kita ini selalu menjadi perasaan bangsa kecil. Apalagi seiring dengan perasaan inlander kita ini adalah bangsa tempe, bangsa apa. Nah, mulai. Makanya peringatan hari jadi sesungguhnya adalah bagaimana kita mengangkat kembali kebanggaan kita mempunyai daerahnya masing-masing. Tokoh-tokohnya dibangunkan kembali. Nah, kalau Madiun saja misalnya punya tokoh dibangunkan kembali, punya sejarah dihidupkan kembali. Kalau orang Madiun cinta pada Madiun, begitu juga kabupaten-kabupaten yang lain melakukan hal yang sama. Seiring waktu pasti akan ada namanya rasa cinta pada bangsa dan negara karena merasa memiliki dan mencintai daerahnya masing-masing. Nah, harapannya apa? Ketika bangsa ini nanti mungkin 20-30 tahun lagi sudah bisa melakukan produksi karena anak-anak sekarang ini sudah mulai banyak yang pinter. Maka di saat rasa cinta itu sudah mulai bisa terbangun, ketika bangsa ini sudah bisa melakukan produksi, maka konsumsi dalam negeri bisa diharapkan. Korea kenapa bisa membangun perusahaan-perusahaan dalam negeri yang begitu kuat? Karena perasaan cinta kepada Korea dibangun dari awal sehingga ketika bisa produksi, mereka beli produk dalam negeri. Jepang juga melakukan hal yang sama. Nah, kenapa kita tidak bisa itu? Karena kita belum mampu membangun itu. Maka harus dimulai. Madiun mulai. Nah, nanti mungkin kita bisa bicarakan secara luring atau secara offline tentang bagaimana secara besarnya seperti apa dan dibangun seperti apa. Itu kemudian 20-30 tahun lagi enak. Kita akan menghadapi era di mana anak-anak dalam negeri sudah bisa melakukan produksi. Nah, kalau itu sudah bisa terjadi, konsumsi pasti terjadi. Kalau kita tidak punya rasa cinta membangun cinta pada bangsa dan negara, ketika anak-anak kita yang sekolah bisa melakukan produksi, tidak bisa dikonsumsi oleh dalam negeri dan itu tetap akan menjadi pasar besar karena Indonesia adalah pasar internasional yang paling gede. Watak konsumtifnya dibangun, watak produksinya tidak difasilitasi. Nah, inilah maka semoga hari jadi Kabupaten Madiun ini bisa mengingatkan rasa cinta kita pada daerah kita, rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, dan harapan kita dalam situasi pandemi seperti ini juga memang nggak mudah, nggak mudah membiasakan rakyat melakukan social distancing. Kenapa misalnya di Eropa sudah selesai pandemi? Karena mereka sudah terbiasa dengan social distancing saat musim dingin. Ketika musim dingin, orang Eropa pasti di dalam rumah, pasti tidak kemana-mana. Karena musim dingin. Nah, ketika pandemi kemarin, mereka melewati musim dingin. Nah, ketika mereka musim dingin, kemudian mereka melakukan social distancing, ya otomatis kemudian peredaran wabah kemudian bisa ditangani. Tapi di Indonesia karena sudah terbiasa komunal, terbiasa berkerumun, maka memang bukan perkara yang mudah untuk kemudian membuat social distancing. Karena akar bangsa kita ini akar komunalnya tinggi, ada orang mati berkerumun, ada orang berdoa berkerumun, ada orang sholawatan berkerumun. Karena itu memang kerangka dasar bangsa ini sehingga kita ini menjadi puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah ini bagaimana satu? Itu social distancing. Nah, itu memang tidak mudah. Jadi tidak usah terlalu emosi sebagai bupati penjenengan. Tapi yang penting bagaimana pelan-pelan masyarakat ini diedukasi bahwa bagaimana menghadapi situasi pandemi adalah dengan social distancing. Karena masih ada yang memandang ini semua, apalagi sisa-sisa pilpres juga masih sangat kuat, sehingga hoa-hoa juga masih keluar dan ini butuh penanganan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan Pak Bupati dikuatkan dalam situasi seperti ini bersama jajaran Forkompimda, Pak Wakil Bupati, dikuatkan dengan situasi seperti ini, Pak Polisi dari TNI Polri, kuatkan semua.
Semoga semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lewati fase ini menuju fase yang baru, sebuah fase melewati fase milenial di mana ada kebangkitan, ada sesuatu yang bisa kita berikan yang terbaik untuk generasi masa depan kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah, yukafi. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim ma'adis. Maka ya Allah, syafaat Rasulullah ya Allah. Bihaqi salamun qawlan min Rabbir Rahim. Sallimna wal muslimin wal Indonesia wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra muslimin wa sallimna wal muslimin wal Indonesia ya Allah. Allahumma sallimna subhanana ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa Allah wa qina wa subhanana wa iyyahum syarra muslimin dunya wad din. Bismillah 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 na'udzu billahi min qudratin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa bihaqqi rabbana inna sami'na an aminu bi rabbil fahamna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ighfir lana ya Allah dhunubana abaina ummahatina syekhi wa syekhina wa ijbil wa jamil mu'assis matiyun ya Allah wa jamil mu'assis matiyun ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu ma'fa'ahum Allahumma tahrim hajrahum wa tafsir ma'adum Allahumma jal qabram ratam biradil jinan Allahumma azil qatafat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqid rasulullah inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fi ibadah bana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara istighosa dan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-453 Kabupaten Madiun tahun 2021 pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.